2 Timotius dari Paulus. Sudah bisa ya? Jadi surat ini ditulis kepada Timotius. Ya, supaya jangan Anda lupa, surat 2 Timotius inilah surat yang terakhir di dalam hidup Rasul Paulus. Jadi boleh juga kamu katakan surat 2 Timotius ini mengatakan surat to say goodbye. Generasi Rasul akan berakhir, disambung oleh anak buahnya Timotius. Maka di perkataan yang terakhir dikatakannya, sekarang mahkota telah tersedia bagiku. Jadi kalau kamu belajar sekolah teologi, mungkin 2 Timotius inilah ringkasan, kesimpulan semua apa yang dikatakan oleh Paulus dalam semua surat-suratnya. Makanya ini merupakan ringkasannya. Ini ditulis mungkin tahun tahun 67. Kurang lebih. Paulus mati dibunuh oleh Nero itu tahun ya antara itulah. Waktu nanti Anda membaca di sini, aku lepas dari gua singa, itu boleh karena mungkin pada waktu itu hukuman diberikan kepada singa supaya diterkam oleh singa seperti dalam zamannya Nebukadnezar. Tetapi Paulus rupanya tidak. Itu dalam akhirnya nanti ceritanya. Apa yang dikatakannya dalam suratnya yang terakhir ini? Mari kita baca mulai. Dari Paulus, itu namanya ya. Rasul Kristus Yesus. Oleh kehendak Allah. Untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Anakku yang kekasih. Ini terjemahan yang baru kah? Anakku yang kekasih itu dipakainya. Iya, kepada Timotius anakku yang kekasih. Di dalam buku yang lain di depannya, di dalam kepada anakku yang sah di dalam iman. Begitu kan? Saya baca. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Di sini dirombaknya sedikit menyatakan kepada anakku yang kekasih. Ya, bisa Anda bedakan apakah itu anakku yang kekasih bedanya dengan anakku yang sah. Kalau benar terjemahannya, Anda bisa memikirkannya bahwa Paulus meninggalkan Timotius dengan kasih yang besar. Atau dia katakan sekarang mahkota telah tersedia bagiku dan darahku telah ditumpahkan ya, sebagai korban banyak orang. Oke, kita nggak pembicarakan kali di situ. Kita mencoba dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Di sini ada kita buat kehendak Allah. Paulus mengungkapkan oleh kehendak Allah lah dia menjadi pekabar Injil.
Ini kata yang sangat sulit mungkin ya. Kenapa sulit? Anda pernahkah memikirkan bahwa Anda hidup dalam kehendak Allah? Mari kita lihat dari mana dasar Paulus mengungkapkan oleh kehendak Allah ini. Saya tulis di Kisah Rasul pasal 9. Karena disinilah Paulus menerima panggilannya menjadi rasul. Baru satu lagi, Galatia 1 ayat 15. Saya akan membaca Galatia 1 ayat 15. Dan nanti kita lihat bagaimana Paulus sampai mengetahui kehendak Allah. Jadi nanti kalau camp ini akan muncul, aku belum pernah tahu kehendak Allah. Mana tahu pulang nanti camp ini Anda akan tahu kehendak Allah. Saya bertobat tahun 1975. Tetapi aku tahu kehendak Allah, kemana aku harus berjalan, di tahun 1976. 1 tahun sesudah pertobatan, barulah aku tahu kehendak Allah, kemana aku harus hidup. Berarti Anda bisa bayangkan tahun 76 sampai tahun 2025 ini, aku hidup di dalam kehendak Allah. Apakah nanti ada di antara kita Tuhan berikan hal itu? Maka tadi aku bilang tidak gampang bagi aku mengkhotbahkan 2 Timotius. Kehendak Allah itu Tuhan berikan waktu kami mempelajari 2 Timotius ini, gembalakanlah domba-dombaku. Dan dari situ sampai sekarang aku hidup di dalam kehendak Allah ini sebagaimana Paulus katakan. Oleh karena kehendak Allah lah aku menjadi pemberita Injil. Waktu itu aku sedang duduk di tingkat 2 di universitas. Dan pada waktu itu aku mulai berpikir, inilah kehendak Allah dalam hidupku. Kupatuhikah atau kutinggalkan? Mungkin Anda langsung akan bertanya, Bapak pernahkah sangsi atau pernahkah mau meninggalkan panggilan itu? Pernahkah Bapak mau meninggalkan kehendak Allah itu? Kita tahu pencobaan besar. Karena kawan-kawanku menawarkan kami akan berangkat, semua akan memasuki dokter bagian teknologi. Ya, karena kami 2 itu juara 2, juara 1 di dalam kelas. Kawanku ini sudah menetapkan dia pergi ke Bandung untuk mencapai akan sampai ke bagian itu. Baru saya bagaimana? Dia orang bertobat, saya juga orang bertobat. Dia apakah kuikuti atau tidak? Kuingat pada tengah malam, sanksi aku. Kenapa sanksi? Karena ada tawaran. Kami dua-dua hidup beasiswa dari negara. Ya. Karena nanti kalau aku sekolah berarti beasiswaku akan diambil orang. Karena aku tidak melanjutkan. Jadi itu pindah masuk sekolah teologi. Tengah malam aku sanksi. Biasanya kalau aku sanksi ataupun aku tidak sanksi, aku suka baca Alkitab. Itu memang kesukaanku. Maka pada malam itu aku membaca Kisah Para Rasul. Dan aku menemukan Kisah Rasul 22, aku rasa nggak salah, ayat 15. Dalam ayat itu dikatakan, mengapakah engkau masih ragu? Itu nggak lupa aku jam 12 malam sebelum aku tidur. Itu di tempat kosku, pakai lampu teplok karena dulu listrik belum begitu banyak. Kenapakah engkau masih ragu-ragu? Berilah dirimu dan berilah dibaptis. Baru sejak dari itu aku tidak pernah sanksi kehendak Allah sampai hari ini. Maka barulah aku mengambil keputusan, semua akan berakhir cita-citaku, tetapi apa yang engkau katakan aku akan lalui. Selesai,
Dan Tuhan melanjutkan apa yang dia sudah tetapkan. Mari kita lihat bagaimana Paulus sampai kepada dari Rasul Paulus menurut perintah Allah, juru selamat kita oleh karena kehendak Allah. Dalam Galatia 1:15. Nanti boleh Anda tanya ini, karena ini agak sulit mengertinya, tapi kurasa enggak. Bagi orang yang biasa merenungkan firman Tuhan, dia akan mengerti. Apa kata Paulus dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-15? Galatia 1:15 ya. Sudah? Tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Dan sebagainya. Kok begitu jauh akhirnya Paulus mengakui kehendak Allah. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Bagaimana Paulus bisa melihat? Paulus mungkin berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya paling tidak mungkin umurnya sudah, kalau dia bertobat umurnya sebaya dengan Tuhan Yesus, berarti dia bertobatnya kurang lebih sudah umur 40-an kurang lebih. Mungkin umur 45 lah. Karena nanti 25 tahun Paulus, sudah itu kemungkinan inilah suratnya yang 2 Timotius. Dari mana dia bisa sampai? Kok dari kandungan ibu aku telah ditetapkan oleh Allah. Dan waktu dia menyatakan anaknya itu, telah menetapkan aku menjadi berkenan memberitakan Injil kepada bangsa. Maka dikatakannya tadi di sini, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Mari kubandingkan, aku bagaimana sampai bisa mengetahui kehendak Allah? Sejak aku SD, sejak aku belum sekolah, ku ingat berapa kali aku mau mati. Karena kita kan biasa anak-anak muda ya, bertanding berenang ya. Berenang. Aku nggak pintar berenang. Waktu bertanding bagaimana? Tenggelam. Ya, aku nggak bisa berenang. Kawan-kawanku semua bisa berenang. Tapi ku ingat sampai sekarang, di dalam tenggelam itu, nggak putus asa aku. Jalani saja gitu. Karena langsung kubayangkan, nggak jauh nanti, nggak lagi dalam gitu. Oh, kalau tadi aku putus asa, berarti aku sudah, karena Allah memanggil aku untuk tugas itu. Baru kedua, mengenai kerinduan. Kerinduanku senantiasa satu ya. Di mana kebenaran itu? Baru kedua, begini cuma hidup. Baru dalam pengalaman keluarga, sulit hidup, penyembahan berhala. Tapi dalam hatiku nggak pernah bisa redup. Benarkah ini atau salah? Di mata kuliah juga sama. Waktu belajar falsafah dunia ini, tetap juga berkata, benarkah ini atau tidak? Agama, benarkah ini atau tidak? Aku rajin melandali agama orang lain. Nah, dari situlah aku menyadarinya, sesudah bertobat, barulah yang tadi, mengapakah engkau masih ragu? Karena sejak belajar 2 Timotius ini, aku tidak lagi sangsi bahwa Allah telah menetapkan aku untuk memberitakan Injil. Itulah dulu. Jadi kalau kita nanti belajar bagaimana Paulus bertobat, di situkah Tuhan berbicara kepada dia? Mari kita lihat.
Dia bertobatnya di mana? Kisah Rasul pasal 9. Oke. Mari kita baca. Karena kesaksian pertobatan Paulus ini 3 kali di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9, pertobatannya, bagaimana caranya dia bertobat ya? Ya. Kita bacakan atau jelaskan saja? Semua sudah baca atau belum? Oke, kita baca. Karena saya umumnya terlalu cepat. Mari kita baca pertobatannya Rasul Paulus. Dari situ dia tahu bahwa Allah telah memilih dia sejak dari kandungan ibunya. Jauh ke belakang dilihatnya. Makanya sering kalau Anda tanya, kalau kulihat anak-anak main-main dan umurnya kurang lebih antara 4-5 tahun, kulihat dia main-main di halamannya, apakah dia ingusan atau bajunya kotor, ataukah dia menangis, atau dia sedang makan es krim, dalam hatiku, anak ini kalaulah dia dipilih Allah seperti aku dulu, akan berguna dia untuk kerajaan Allah. Aku tidak pandang rendah bagaimana bajunya, bagaimana dia main-main, bagaimana dia berkelakuan. Tetapi dalam hatiku, kalau Allah memilih dia, pada suatu saat dia akan berubah dan masuk di dalam cerita sejarah kerajaan Allah. Kenapa kita baca pertobatan Paulus? Supaya nanti waktu Anda diskusi, bagaimana Anda tahu kehendak Allah? Kita baca. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, bukan orang Kristen, yang mengikuti jalan Tuhan. Kita ini mengikuti jalan Tuhan. Nama Kristen itu nama ejekan, nama penghinaan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Inilah bengisnya Paulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini kesan Paulus dalam Yesus menyatakan diri kepadanya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi dia menyatakan diri, akulah Yesus. Jadi Yesus menjumpai Paulus. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Anda ingat kali itu 2 Korintus 5:17 ya. Siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Ini yang dimasukkannya baru. Di sana nanti akan dikatakan kepadamu apa yang engkau harus perbuat. Ini yang baru. Tadi aku mengerjakan pekerjaanku, tetapi sekarang aku melakukan pekerjaanmu. Itu yang baru. Tadi aku menganiaya engkau, tetapi engkau mengasihi aku dan memberikan tugas. Ini yang baru. Tapi karena kita egois kan semuanya untung kita. Siapa yang ada dalam Kristus apa? Dia menjadi ciptanya. Kemana Anda buat aplikasinya? Dibenarkan di hadapan Allah. Dosaku sudah diampuni. Manusia lama menjadi manusia baru. Tapi di sini dasarnya Paulus mengungkapkan 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Menjadi manusia baru. Karena tadi manusia lama begitu bengisnya terhadap Yesus, tetapi Yesus mengasihi dia. Inilah kasih karunia. Kalau Anda nanti tahu. Apakah artinya kasih karunia, Pak? Kasih karunia artinya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5.
Orang jahat menganiaya Yesus, tapi itulah yang dikasihinya. Tapi itulah yang disuruhnya melakukan pekerjaannya. Ini artinya kasih karunia. Berikutnya ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka Anda akan katakan, kalau begitu pertobatan Paulus sekaligus dengan pekerjaan yang harus dia lakukan. Aku bertobat, nggak ada pekerjaan yang harus kukerjakan. Maka nggak bisa aku menang dari dosa. Kalau kita menyapu, kan nggak bisa kita cuci kamar mandi. Harus ada 2 pekerjaan. Makanya Paulus berhenti mengejar orang karena sekarang dia melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Oke, ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ini kesan pertemuan Paulus dengan Tuhan Yesus. Kenapa dia buta? Nanti Anda bisa lihat buku yang lain, pasti Anda ketemukan. Berikutnya, firman Tuhan ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Berikutnya, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ananias keberatan karena dikenalnya Saulus. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Orang Kristen itu dulu siapa dalam cerita ini? Hah? Apa laporan Ananias sama Tuhan Yesus? Ya, saya baca sekali lagi. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Jadi dulu yang memanggil nama Yesus itulah muridnya Yesus. Maka langsung ketahuan dia pengikut Yesus karena dia memanggil nama Yesus. Itu yang mau dikejar oleh Paulus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa yang lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kepada Ananias Tuhan Yesus katakan kehendaknya kepada Rasul Paulus. Ayat 16. Ini pertobatan Paulus. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya apa? Betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Paulus bertobat bukan mendapatkan apa? Kesukaan, tapi mendapatkan aniaya. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku. Ananias menerima Saulus menjadi saudaranya. Tadi musuh, sekarang sudah saudara. Ini hebatnya Ananias. Ananias mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Tidak dendam dia. Dia langsung katakan, saudaraku Saulus. Aku sendiri
Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ini ciri abad pertama. Orang bertobat itu biasanya penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Anda bisa baca berikutnya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Bagaimana kita memberitakan Injil? Yang mana lebih suka? Yesus yang sangat penting telah kukatakan kepadamu bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Kalau Paulus apa? Ya, dia memproklamirkan bahwa Yesus adalah Anak Allah dan bahwa dialah Allah sendiri. Apakah untung atau rugi, tapi dia tidak peduli. Pokoknya yang penting kukatakan kepadamu bahwa Yesus itu adalah Anak Allah yang sudah menjumpai aku waktu aku masuk ke kota ini. Semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias dan seterusnya. Dan kalau Anda baca, dia harus diturunkan dari tembok Yerusalem, dari tembok Damsyik ini. Kalau tidak, dia mau dibunuh karena dia sudah memberitakan Injil. Inilah dasarnya di dalam surat ini. Maka dia katakan dari Paulus, Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Kehendaknya mau membunuhi orang yang memanggil nama Yesus. Tetapi sekarang kehendak Allah berubah, membuat dia mengerti kehendak Allah, memberitakan nama Yesus sekarang. Itu maka di sini kita buat kehendak Allah, inilah dilakukannya. Nanti ada bahan PA, Anda ceritakanlah bagaimana Paulus mengetahui kehendak Allah. Baru tahukah Anda kehendak Allah terhadap saudara? Itu yang kita harapkan akan terjadi dalam hari ini sama besok. Bisakah aku sampai mengetahui kehendak Allah? Oke, kita lanjutkan ayat 3. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ini mulai Paulus menyaksikan dirinya sendiri. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani. Jadi dia tidak pernah merasa karena terpaksa mengabarkan Injil. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dia jauh kali ke belakang ya. Historinya berasal dari nenek moyangnya. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Anda bisa katakan di sini, Paulus menceritakan dirinya tentang mengucapkan syukur. Nanti dalam PA boleh Anda tanyakan, kamu bagaimana mengucap syukur dalam hidupmu? Ya, setidaknya aku mengucap syukur enak kali makanan hari ini. Amin, gitu bisa kan? Ya bisa. Oke, ayat 4. Ini kita baca kitab. Dan apabila aku terkenang air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas,
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Catatan di bawah, Paulus menghargai Timotius. Apa saja yang dihargai Paulus tentang Timotius? Ayat 4. Apa katanya? Air matamu yang kau curahkan. Kemungkinannya waktu Paulus meninggalkan dia di Efesus, inilah dia karena takut dia. Karena orang Efesus itu seperti singa. Itu nanti dibaca di sini. Tapi harus ditinggalkan di sana untuk menggembalakan Efesus. Karena Paulus mau melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Itu dalam cerita ini. Ya, berikutnya apa lagi? Dalam hal apakah Paulus menghargai Timotius? Ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman tulus ikhlas ini lawannya apa? Kalau satu tulus, satu apa? Kalau tulus lawannya apa? Hah? Licik. Ya. Jadi Paulus mengenal Timotius ini orang beriman dengan dari matanya jujur dia dengan ketulusannya. Maka ayat 6 apa? Iya, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Paulus mengetahui karunia yang ada di dalam Timotius. Makanya Paulus berani menempatkan dia di Efesus karena Paulus memiliki iman bahwa Timotius sanggup mentekel permasalahan yang ada di Efesus ini. Ya, aku tidak tahu bagaimana iman Anda. Pernahkah Anda menghargai orang lain gitu? Atau belum pernah? Ya pernah, tapi bukan imannya ku hargai. Bajunya. Kan bisa? Ya ini kan iman yang dihargai Paulus kan? Ya, hubungannya dengan Allah. Ya. Oke, ayat 7 kita baca kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang memberikan kasih dan ketertiban. Anda langsung bayangkan, memang Timotius apa? Takut. Makanya dia mulai katakan apa? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau kau takut itu bukan dari Allah, lawanlah itu. Ya, karena kita sering takut ya. Ya, tapi buanglah itu. Karena itu bukan berasal dari Allah. Ya, tetapi yang dari Allah apa? Coba. Yang membangkitkan kekuatan. Apalagi dari Allah? Kasih. Apalagi? Ketertiban hidup. Itu dari Allah datangnya. Ketakutan bukan datangnya dari Allah. Ya, itu cirinya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi Timotius ada rasa takut, apalagi? Malu. Anda tidak malu bersaksi? Bagaimana tanya perempuan ini kan bisa ya. Datang abang-abang ke rumah, Anda bersaksi enggak? Bang, kamu orang percaya tuh enggak gitu? Kalau enggak nanti katanya gimana? Susah ya? Ya pasti muncul ketakutan kan gitu, bukan kasih. Ya, karena kita malu. Kalau di sekolah kan enggak malu ya? Ya, ya itu malu dia. Apa alasannya malu nanti tidak ada ke bawah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kedua, dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia. Tuannya dipenjarakan. Sekarang dia tinggalkan di Efesus. Muncullah malu karena tidak berbobot.
Injil itu tidak berbobot. Itu membuat kita malu. Dalam khotbah yang paling lucu di sini bahasa karunya gini. Kalau ibu-ibu di sini dia membagikan makanan, ya, banyak pakai berlian. Jadi waktu dia tunduk, berlian itu apa? Jatuh ke bawah. Gelendu, pangandu ke sana. Kenapa dia nggak malu? Karena mahal. Nggak malu dia. Malahan supaya dilihat orang, tadi disimpan di dalam, waktu bagikan gulendu, keluar dia menyatakan ada berliannya, masa pula yang mahal-mahal disembunyikan gitu. Inilah dia. Jadi ada kemungkinan alasannya kita malu memberitakan Injil. Ya, inilah salah satu yang diperingatkan. Aku tidak tahu, apakah Anda malu memberitakan Injil? Atau katakan, janganlah itu kan bukan kerjaan kita. Bisa. Ya. Oke, jadi surat ini menguatkannya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nggak enak kan? Kan nggak enak ayat 8. Biasanya janganlah maunya tahu tentang aku gitu. Malu dia memberitakan Injil. Oke, 9. Oke, kenapa kita tidak malu? Ayat 9 alasannya. Dialah yang menyelamatkan kita, coba. Kalau Yesus itu yang menyelamatkan kita, masa kita malu menceritakannya kepada orang lain? Sama dengan mama kita yang membuat kita lahir ke bumi. Masa kita malu berjalan belakang kamar? Ya kita bilang. Kenapa? Karena mama kita sudah tua. Lagi nanti mama ini jumpa lagi nanti dengan abang itu. Berubah nanti. Ada juga mama, mak belakang kamu, ya aku perlu gitu. Iya. Jumpa nanti sama abang itu, lihat nanti mama aku ini sudah ngompong-ngompong kali, dia sudah jalan begitu, sudah bongkok pula dia, bajunya pun sudah robek-robek, pakai sandal jepit dia dah. Belakang kamu, mak aku berburu gitu. Rupanya karena malunya dia. Tapi dia tidak tulus. Ya, kalau mamanya bilang kalau nggak ada kau nggak bisa kau jumpa sama abang itu, kan bisa. Makanya Paulus di sini menceritakan siapa yang diberitakannya ini supaya Timotius tahu harganya. Dalam buku ini seorang pekabar Injil itu di sini, ya, itu dari Hong Kong itu, dia harus tahu harga diri. Harga yang diberitakan itu siapa? Makanya dia tidak pernah malu dalam memberitakan Injil itu. Karena dia tahu harganya. Seperti mama-mama tadi, nggak malu dia bahwa berliannya itu jatuh kelihatan oleh orang lain. Malahan bangga dia bahwa dia punya harta sebanyak itu. Makanya dikatakan ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita. Kedua apa lagi? Memanggil kita. Bangga di atas panggilan menjadi hamba Tuhan. Aku belum pernah sedikit pun luntur. Bangga kali aku kalau Tuhan Yesus memanggil aku menjadi pekabar Injil, sekinci guru-guru, tak ada bandingnya. Kemuliaan dari lebih daripada semuanya. Jadi apapun tidak mau. Karena inilah yang paling berharga. Masuk dalam sejarah kerajaan Allah. Semua pemimpin akan berakhir dalam waktunya. Tetapi sejarah kerajaan Allah sampai hari ini masih kita bicarakan mengenai Paulus dengan mahkota kebenarannya. Semua akan berakhir. Tapi dia katakan tidak. Apa dikatakan tadi di sini? Yang menyelamatkan kita. Kedua apa lagi? Memanggil kita dengan panggilan kudus. Kudus di sini artinya bukan tidak berdosa. Karena tadi kan waktu berdosa Paulus dipanggil. Kudus artinya di sini untuk memberitakan Injil tadi. Makanya tunaikanlah tugas pelayananmu. Untuk itulah engkau dipanggil. Makanya dia tidak mau selain mengerjakan pekabaran Injil itu. Baru apa? Dialah yang menyelamatkan kita. Jadi Paulus sudah selamat. Termasuk Timotius. Ya. Memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Betulkah? Karena tadinya dia mau membunuh. Melainkan berdasarkan maksud.
dan kasih karunia-Nya sendiri. Ada maksud Allah di dalamnya. Kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jauh kali panggilan Allah ini bagi kita masing-masing. Kenapa Anda bisa diselamatkan? Karena panggilan Allah ini dari zaman dahulu sudah direncanakannya. Itulah yang membuat aku bersuka cita. Kemarin aku bertelepon dengan temanku. Dia senang melihat kota-kota yang indah-indah. Tapi aku nggak pernah suka melihat kota-kota yang indah, luxury, supermarket apa nggak tertarik. Tetapi yang sangat aku tertarik adalah bagaimana indahnya kotanya, apanya nih, alamnya ini, airnya lah, manusianya baik di situ gitu. Ini dari zaman dahulu sudah direncanakannya keselamatan bagi Timotius, termasuk juga bagi Paulus. Sekarang panggilannya lagi, dipanggil lagi dia untuk memberitakan Injil itu. Nggak mungkin indah, dia malu. Makanya dalam buku ini saya tulis harga diri. Berapa harga dirinya kabar Injil? Tahu Anda berapa harganya? 1. Supaya kita bisa selamat, berapa harganya dibayar? Akulah Yesus yang engkau ani. Harganya kita senilai Yesus. Karena begitu besar kasih Allah. Makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itulah nilainya kita. Baru Paulus yang tadi menghina sekarang bisa menerima kasih karunia diselamatkan. Kedua, berapa nilainya? Allah menetapkan. Kan itu tadi. Tuhan Yesus memanggil engkau Saulus. Jangan kau takut, engkau sudah saudaraku. Dia memilih engkau. Bukan Raja Roma yang memilih dia. Bukan Herodes yang menetapkan dia. Bukan Nero yang akan membunuh dia menetapkan dia. Tetapi Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi tadi. Itulah memberikan, menekan tanda tangan. Engkau menjadi hambaku untuk berberita Injil kepada suku-suku yang bukan Israel. Berapa mahalnya itu? Penentuan dalam semua segalanya. Kalau dalam buku ini waktu saya diajari, harga diri menentukan, pangkat menentukan. Makanya banyak kali orang taruh titel-titelnya menentukan nilai hidupnya. Kalau pendeta kulihat dia, oh doktor kecamatan dari sini, aku malu melihatnya. Lebih baik ditulis hamba Tuhan sekian si godu-godu atas nama Yesus. Kukatakan kepadamu, dosamu diampuni, dosamu tidak diampuni. Ketetapan dari yang maha kuasa, nilai diri yang menentukan. Aku bangga mengabarkan Injil. Belum pernah aku merasa di sini, walaupun biasa di sini orang. Karena kan pergaulan kita internasional ya. Kalau Inggris kita jelek-jelek, diketahui orang kita di mana-mana. Tapi aku nggak perlu pernah merasa aku bisa hadir di sini karena nama Yesus. Kalau kau rendahkan aku, nanti kau yang tanggung jawab. Bahwa aku dihargai oleh Yesus, begitu banyaknya dosa aku diampuninya, dan begitu bodohnya aku dipilihnya untuk memberitakan namanya yang maha kuasa itu. Itu yang dikatakannya 3 poin di sini. Poin pertama, dialah yang menyelamatkan kita. Anda siapa yang menyelamatkan Anda? Yesus. Kenapa kita malu memberitakan namanya? Dan memanggil kita. Dia yang memanggil kita. Kenapa engkau masih ragu-ragu? Wah, pernah kita ragu-ragu. Berikutnya. Dan dengan panggilan yang kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Menyangkut waktu. Lama kali sudah dicari Tuhan aku kupikir. Lari aku ke gama sana, lari aku ke gama sini, mau bunuh diri, tapi nggak diizinkannya satu kali pun, supaya masih ada kesempatan untuk menceritakan namanya itu. Harga diri menentukan tindakan kita di dalam mengabarkan Injil itu. Aku belum pernah merasa minder.
Aku biasa kali ke rumah orang-orang besar pakai sandal jepit, naik sepeda. Tak pernah aku sedikit pun merasa minder dalam mesinnya. Aku datang ke sini menentukan. Yang dari surga dan yang akan kukatakan ini akan kita dengar sekali lagi. Di sini aku khotbah, nanti akhir zaman kita akan dengar sekali lagi. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu nilai. Maka dalam buku ini nanti kalau Anda belum punya, ambillah. Harga diri menentukan. Ya. Harga diri menentukan. Pernah aku sekali diketawain. Aku ingat kali naik bus aku dari Medan, pergi ngabarkan Injil ke sini. Padahal dia tidak tahu bahwa seisi bus ini adalah aku yang bayar. Kemana kamu nakku, katanya. Ke sini. Ngapain? Ke sana nakku, katanya. Kami mahasiswa begini-begini. Cerita lagi. Cakap karona tahan dulu. Kai pidahin talau dali nakku gelah man. Gitu. Wah, ngeri kali ku rasa. Apapun kerjaan kita supaya tahu ke maksudnya itu. Padahal yang kawan kita apa? Dokter, insinyur. Itu yang semua yang datang ke kampung itu ngabarkan. Baru ku kasih tahu, oh kawan kita dokter. Nanti kalau ada yang sakit, ku bilang. Datang kamu ke los supaya diobati gitu. Karena pekabaran Injil, jadi pendeta pada zaman saya, itu pekerjaan yang tidaklah disukai oleh orang muda. Makanya Paulus tadi katakan apa? Jangan malu karena Injil, karena aku yang dipenjarakan karena itu. Karena malu dan takut bukan dari Roh Allah. Yang dari Roh Allah adalah kekuatan, kasih dan tertib. Oke, saya simpulkan sekarang. Kalau kami yakin pimpinan Roh Allah, lihatlah 3 hal ini. Apa tadi katanya? Munculkah kekuatan? Munculkah apa? Kasih? Munculkah tertib hidup? Kalau ini berarti itu benar. Itu berasal dari Roh Allah. Tapi kalau muncul ketakutan, muncul cara hidup tidak lagi tertib. Wah, itu tidak ada lagi kekuatan, lemas kita. Nah, itu bukan dari Allah. Jangan lakukan itu. Karena itu bukan dari Roh Allah. Ini salah satu. Jadi Paulus di sini mengingatkan Timotius supaya dia jangan mundur. Dia angkatkan siapakah yang dia beritakan itu. Itulah yang menyelamatkan kita. Apalagi tadi dikatakannya, dialah yang memanggil kita. Dan panggilan ini sejak dari zaman-zaman dahulu. Long ago Allah sudah merencanakan hal itu. Maka dia katakan tadi apa? Sejak dari kandungan ibuku. Oh, jauhnya rencana Allah ini gitu. Mari kita baca lagi. Ayat berapa sekarang? Jadi sudah sampailah kita keputusan ngabarkan Injil itu bukan murahan. Oh, itu hebat rupanya, menyelamatkan dia. Ya. Panggilan kudus bukan dipanggilnya semua. Waktu dibaca tadi kan orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus itu kan mendengar, tapi orang itu nggak dipanggil. Paulusnya cuma dipanggil, maka dihargainya panggilan khusus, bukan untuk semua. Rombongan mereka besar, tapi Paulus cuma bisa mendengar bahwa Allah Yesus telah menetapkan dia. Berikutnya lagi ayat berapa? 10 ya. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil, apalagi di belakangnya, telah mematahkan kuasa maut. Jadi waktu kamu memberitakan itu, setiap orang menerima Injil itu, kuasa maut yang berkuasa atas hidupnya tidak akan terjadi lagi. Maut itu upah dosa adalah neraka. Paulus tahu itu. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Maka Injil itu mematahkan kuasa maut. Kemana lagi? Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kenapa kita malu memberitakan yang begitu powerful? Lebih hebat daripada semuanya. Injil itu mematahkan kuasa maut. Maka di sini apakah yang diberikan Allah kepada kita? 7, 8, 10. Adakah yang diberikan Allah kepada Anda? Maka baru aku sadar, terima kasih Tuhan. Maut telah dikalahkan, ditelan oleh kebangkitan Yesus. Makanya nggak gampang mengabarkan Injil juga karena itu. Karena kuasa itu yang harus kita kalahkan. Makanya harus dengan iman yang tulus, ikhlas, tidak boleh mendua hati.
Berikutnya, adakah yang diberikan Allah kepada Anda? Itulah sebabnya Paulus tidak malu bersaksi. Jadi kalau begitu, alasanku malu bersaksi karena aku tidak tahu mutiaraku ini bernilai. Jadi iblis membutakan kita. Apa nilainya Yesus? Barulah kita harus katakan, ini nilainya, baru kau tahu. Maka kita dulu sendiri harus menggariskan apa sebenarnya nilainya keselamatan ini. Makanya di sini nilai ya. Oke, masih kita teruskan sampai jam 4 ya. Baru kita teruskan bawah. Ayat berapa sekarang? 11. Oke. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan. Bisakah Anda uraikan apakah Injil itu? 1. Mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, yang menyelamatkan aku dan dipanggil dengan panggilan yang kudus. Injil itu sejak dari zaman dahulu sudah diceritakan dan sekarang sudah digenapi. Itulah mahalnya Injil itu. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. 3 pekerjaan Paulus. Maka aku gak pernah mau berubah. Tetap mengabarkan Injil, menjadi pemberita Injil, menjadi guru. Di mana belum ada gereja, pergi ke sana sebagai rasul. Inilah karena itulah dipanggilnya. Berikutnya, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Mau kamu ceritakan ini? Ada kawanku, dia sudah doktor ya, profesor dia sekarang. Ditaruhnya tas di ruang tamunya. Sudah kumal-kumal tas itu. Baru ceritalah dia, tas inilah kubawa selama aku masuk ke university, waktu aku menyelesaikan tugas-tugas semuanya. Maka untuk mengingat itu, kugantungkanlah tas yang sudah usang ini. Nilainya tas itu bagi dia membawa komputernya, membawa Alkitabnya untuk menyelesaikan PhD-nya. Makanya Paulus di sini katakan, itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tetapi aku tidak malu. Aku tidak tahu kalau ada aku dengar orang, sudah aku dengar Injil itu Pak, tapi aku nggak percaya. Lama aku berpikir, kenapa kok nggak percaya? Dalam pikiranku, inilah iblis yang ada di Taman Eden dulu, menipu dia. Ini begitu mahalnya, nggak mau dia, aku pikir. Mari kita baca di sini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu. Kedua, tetapi aku tidak malu. Karena apa? Karena aku tahu Anda tidak tahu nilainya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin, ini selanjutnya, bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ketetapan, confident, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Paulus confident what Jesus gave him, supaya sampai nanti di garis akhir dia akan memelihara hidupnya sampai selama-lamanya. Ini confidentnya dia. Itulah dia kenal terhadap Yesus yang memanggil dia. Makanya dia tidak malu. Peranan Paulus di dalam dunia ini, Anda baca, sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ya. Saya akhiri sebelum kita selesai. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah ini. Berarti Anda bisa katakannya, apa yang dikatakan Paulus ini menjadi pegangan hidup. Pegangan hidup itu mau diceritakan. Kedua, harta. Itu harta yang tidak kapanpun binasa. Injil itu harta. Keselamatan itu harta.
Di mana dia bisa melepaskan kita dari kuasa maut. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Satu lagi di sini Paulus mengungkapkan, inilah orang yang dipercaya oleh Yesus. Hamba Tuhan itu orang yang dipercayai oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena itu tangan kita tidak memegang apa yang dikatakannya. Nanti Anda bisa mengarang Injil yang Anda tahu itu apa. Tahukah Anda Injil itu siapa? Apa yang bisa diberikannya kepada kita? Baru disambungnya, Paulus memberikan pegangan kepada Timotius. Kalau belum ada pegangan Anda, inilah pegangan hidup. Inilah pegangan yang paling tidak bisa binasa kapanpun sampai selama-lamanya. Note, hidup di dunia harus memiliki pegangan hidup. Belajar firman Tuhan supaya ada peganganku hidup. Kita akhiri, kita baca ini. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku. Satu penjara, satu teman-teman berpaling. Jadi jangan anggap gampang mengabarkan Injil, akan saudara-saudara yang lain akan mungkin meninggalkan. Engkau tahu, jadi Timotius tahu ceritanya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku. Tidak bisa kita ikuti Paulus ini, karena cara hidupnya berbeda dengan guru-guru palsu yang lain. Di mana letaknya? Guru-guru palsu itu mengizinkan orang disunatkan, mengizinkan melakukan undang-undang Taurat supaya mereka tidak dianiaya, mengikuti tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran yang enak mereka dengar dalam telinganya. Dia tidak berani katakan Injil itu akan membebaskan kita dari kuasa maut. Injil itu memberikan tertib hidup, padahal mereka hidup dalam berdosa. Dia katakan ini pegangan hidup. Paulus orang-orang yang katakan tidak, kita orang Israel, kita umat pilihan Allah. Injil tadi semua disikat mereka. Makanya di sini dikatakannya engkau tahu bahwa semua mereka di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Pegilius dan Hermogenes. Ditunjuk hidung dia dari antara jemaat yang ada di Efesus itu. Berikutnya, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menegarkan hatiku. Paulus mengungkapkan teman-teman sekelilingnya supaya Timotius sadar siapa menjadi musuh, siapa menjadi sahabat yang bisa menghiburkan. Aku ngerti kalian ini. Aku ngerti kalian ini. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menegarkan hatiku. Dua hamba Tuhan kurasa nggak pernah aku lupa. Satu dari Bontang Kalimantan Timur, satu dari kota Jakarta. Dia datang ke Kabanjahe ini hanya mengantarkan uang makan kami. Naik taksi dari Polonia, dulu kan lapang udara Polonia. Dia tidak lebih dari 5 menit duduk di tempat kami. Minum pun dia tidak. Hampir dia nggak ku kenal karena sudah nggak jumpa sama dia mungkin 10 tahun. Tapi saya di rumahnya 1 bulan untuk memberitakan itu. Menghiburkan. Jadi ada jemaat yang menghiburkan. Tapi ada juga jemaat seperti Pegilius dan Hermogenes yang sangat menyakitkan hati. Semua diungkapkan Paulus. Baru berikutnya, ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Berikutnya, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Apakah Paulus di sini mengingat Abraham? Berkatilah orang yang memberkati
engkau. Ini kan seperti doanya Paulus mendoakan Onesiphorus ini. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang dia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Paulus menceritakan sikap teman-temannya kepadanya. Ada yang adik-adik mau tanyakan? Apa yang Anda mau dapat dalam bagian pasal 1 ini? Saya hanya mau satu. Berapa harganya Injil itu? Nanti tanya teman-teman. Sama kau nak Injil itu berapa harganya? Karena kalau berharga, kita biasanya ngapain? Menjaganya dengan baik. Tapi kalau kita tidak tahu harganya, maka biasanya kita buang. Bisa kita membuat kita malu. Onesiphorus tidak malu, tapi yang dua ini sudah sangat meninggalkan Paulus. Harga diri menentukan kita bersedia memberitakan Injil. Setan biasanya kerjanya cuma satu, supaya kita tidak melihat nilai Injil. Lebih tinggi nilai dunia daripada nilai Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes 3:16 kurasa semua kita tahu. Tapi kita tidak pernah melihat berapa nilainya yang diberikan Bapa di surga, supaya aku dapat diselamatkan dan tidak dihukum lagi. Semuanya kita akan berbicara Allah mengasihi. Tapi kita tidak pernah menghitung berapa harga kasihnya yang dianugerahkannya kepada kita. Karena setan mengatakan itu tabiat Allah sendiri. Kita tidak sampai menghitung harga. Tapi Paulus, sebagaimana dia tadi orang berdosanya, dan sekarang dia dipilih, tahu dia harganya Injil itu. Mematahkan kuasa maut. Kan dia tadi kata, Injil itu sudah diberitakan dari dahulu, sudah direncanakan oleh Allah. Injil itu apa? Menyelamatkan kita. Nah, bolehkah kita nanti kalau kumpul sama kau bagaimana? Mana lebih mahal Yesus daripada dunia? Itu menjadi pertanyaan kita. Dengan demikian dia katakan janganlah malu karena aku dan karena Injil. Karena ini nilainya dia. Setan membuat supaya Injil tidak bernilai. Tetapi sore ini kurasa itu yang Yesus mau katakan. Bernilai Yesus itu bagi saya, sehingga Tuhan izinkan kuungkapkan betapa hebatnya dia sesudah aku percaya dan aku sangat menghargai. Dan bisa juga kulihat nilainya terhadap orang lain. Karena ini menentukan nasibnya sampai selama-lamanya. Sorga atau neraka. Mari kita berdoa. Tanyalah diri Anda, berapakah harga yang dibayar oleh Allah? Apakah Injil itu? Inilah yang diceritakan Paulus kepada Timotius, supaya Timotius memiliki pegangan dan tahu betapa hebatnya Yesus itu. Satu-satunya yang tidak dapat binasa dan yang akan datang. Dan bahkan tadi akan memberikan mahkota kehidupan dan memberikan mahkota kebenaran. Tuhan Yesus, satu Engkau mau, supaya kami memiliki pegangan di atas dunia ini. Dan bisa kami melihat bahwa Yesus itu lebih daripada semuanya. Dan Yesus itu akan memelihara sampai kepada kesudahannya. Ini iman yang Tuhan taruh. Terima kasih Tuhan, dengan demikian kami tidak akan malu bersaksi. Menyatakan Yesus Allah kami yang sangat berkuasa. Yang menentukan nasib manusia. Ke sorga atau ke neraka. Yang berkuasa membebaskan kami daripada kuasa maut. Dan masuk ke dalam hidup yang kekal. Kami menghargainya. Ini adalah kasih karunia bagi kami, orang yang berdosa ini. Tetapi Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena itulah ada hak-Mu.
Beritakanlah Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kami memuji Yesus Juru Selamat kami, Injil yang memberikan kuasa kepada kami. Amin.